أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat-Nya yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi bini'matit tatimus salihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membangun masjid tentu membutuhkan biaya besar, namun hal ini sebanding dengan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan membangun masjid memiliki banyak keutamaan. Masjid adalah rumah Allah, tempat ibadah umat muslim. Dengan adanya masjid, umat Islam bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masjid juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial dan ajaran Islam. Semakin besar dan megah masjid, maka semakin banyak jamaah yang bisa beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikutip dari buku Reuni Ahli Surga, sejumlah amalan penting penghuni surga saat di dunia oleh Ahmad Abi Musabbih disebutkan bahwa membangun masjid merupakan suatu amalan yang dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsira wallahu yakbiru wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas menggambarkan bahwa berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah membangun masjid akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Tentunya hal ini harus diiringi dengan niat yang tulus, semata-mata hanya mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan membangun masjid. Yang pertama, dibangunkan rumah megah di surga. Di dalam suatu riwayat dari Zabir bin Abdillah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan sebuah gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kuantitas seseorang dalam bersedekah, tetapi melihat ketulusan dan keikhlasannya
sebuah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun terbilang kecil tetapi tetap mendapatkan balasan pahala besar. Yang kedua, masuk dalam golongan orang yang beriman. Keutamaan lain apabila bersedekah membangun masjid adalah mendapatkan kemuliaan atau tergolong sebagai orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an ayat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata walam yakhshallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, yang artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, pahala yang terus mengalir. Dengan membangun masjid, seseorang umat Islam akan mendapatkan pahala yang terus mengalir layaknya air sungai yang alirannya deras. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seseorang mukmin sepeninggalnya. Beliau menyebutkan di antaranya yakni mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka ia akan menghampirinya sepeninggalannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, mendapatkan naungan di akhirat. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat ganda kepada hambanya yang rela dan ikhlas berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang berlipat ganda tersebut Allah berikan tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut juga senada dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa bersedekah senilai 1 biji kurma yang berasal dari mata pencarian yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dipelihara untuk pemiliknya sebagaimana seorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian beberapa keutamaan dari amalan membangun masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan nikmat dari segi halal serta melimpah agar kita sebagai umatnya mampu melaksanakan amalan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله